Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting kita malam hari ini. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan kita, ibadah kita setiap hari Kamis seperti ini melalui Zoom meeting. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dari Facebook ya. Terima kasih. Terima kasih untuk lagu pujiannya Pak Pardosi, Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Di sini puji Tuhan ada ikut juga anak-anak kita ya, luar biasa. Ada Joel, ada Tio, Timothy dari Tangerang ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Juga sangat bersyukur malam hari ini karena Ibu Norma Aritonang sehat setelah bersalin dan anaknya sehat, puji Tuhan. Itu pemberian kasih karunia dari Tuhan. Sehat selalu ya Ibu ya, dan juga dengan keluarga semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung saja mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu yang terus menyertai kehidupan kami dan membangkitkan semangat kami Tuhan untuk menghadirkan diri kami dalam persekutuan kami. Zoom Kamis Ministry seperti ini adalah bagian dari penyataan iman kami bahwa kami sangat bersyukur atas keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya kesaksian kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami rindu Tuhan Yesus supaya semangat kami tidak akan terpadamkan, karena Roh Kudus membangkitkan pikiran hati kami semua untuk selalu ingin tetap setia kepada firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan supaya diperlengkapi terus dengan semangat yang baru untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kami, dan bahkan merindukan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan tubuh kami kepadamu dengan bersama-sama kami dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bagian yang kedua dari topik bagian pertama yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya, terkait dengan pencurahan Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus ya. Dan bagian pertama sudah kita bahas pada hari Kamis yang lalu ya. Nah, ini bagian yang kedua ya. Arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu yang akan kita bahas dari firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak yang menyebut pelayanan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, banyak yang mengaku pelayanan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, lalu
ada yang berdoa dengan dengan gemetar-gemetar, ya. Kemudian ada bahasa-bahasa yang disampaikan yang kita tidak mengerti, ya. Dan ada yang menangis sejadi-jadinya gitu, ya. Dan itu mereka sebut sebagai dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur saja membaca Alkitab ini, mempelajari bagaimana Roh Kudus bekerja, kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui apa yang dinyatakan melalui firman-Nya, dan itu tidak selalu bersifat fenomena secara fisik, ya, ditampilkan. Karena Allah itu adalah roh, maka kita yang menyembahnya harus dengan roh dan kebenaran. Jadi tidak selalu ada fenomena secara fisik yang harus terlihat di depan mata yang berbeda seperti itu, ya. Nah, tapi kita akan terus berupaya membawa diri kita untuk memahami Alkitab, ya, supaya kita jangan terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi kita mau agar kehidupan kita secara rohanilah yang benar-benar dibangun oleh firman Tuhan, dibangun oleh kuasa kasih Allah, kasih Kristus, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana Alkitab menjelaskan seseorang atau orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus seperti apa? Tapi kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dialami oleh seseorang atau satu kelompok tertentu. Karena apa? Karena hal pengalaman itu kan berbeda-beda. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu tetap adanya, ya. Itu adalah patokan yang sempurna dan yang tidak berubah-ubah. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bahwa selagi seseorang tidak bisa membedakan program Allah untuk bangsa Israel yang dulu dengan program Allah untuk bangsa-bangsa lain saat ini, maka Alkitab itu akan menjadi seolah-olah akan menjadi sumber kebingungan, kontradiksi, ya, pertentangan. Karena orang yang tidak bisa membagi kebenaran firman itu dengan tepat akan mencampur adukkan semuanya, ya, mencampur adukkan semuanya dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, itu yang tidak baik, itu yang kurang bagus, ya. Nah, sedangkan firman Tuhan itu tentu saja mempunyai konteks, ya, mempunyai konteks dan mempunyai hubungan dengan waktu yang ditentukan oleh Allah kepada siapa Dia berbicara, dan dalam waktu yang bagaimana, dan juga apa yang disampaikan itu tidak sama, berbeda-beda, ya. Jadi ketika Tuhan menjalankan atau melakukan kehendaknya kepada dan melalui bangsa Israel, itu mereka diberikan hukum Taurat. Dan hukum Tauratlah yang menjadi penuntun hidup mereka, ya. Dan mereka harus taat kepada perintah-perintah hukum Taurat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai cara hidup mereka, ya. Tapi ketika Tuhan
sudah menyatakan bahwa bangsa Israel itu telah gagal dalam memenuhi perintah-perintah Tuhan, mereka tidak setia. Maka sekarang Tuhan melakukan pekerjaannya melalui bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu adalah kita, di luar daripada bangsa Israel. Dan kita sebagai bangsa Israel disebut tubuh Kristus, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi tidak sama, ya. Perintah-perintah Tuhan itu, program Tuhan itu berbeda, disampaikan kepada orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Sehingga sekarang ini kita harus mempelajari dengan baik sebenarnya bagaimana Roh Kudus memenuhi kita saat ini, ya. Dan bagaimana dulu Roh Kudus memenuhi orang-orang Israel, dan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat kehadiran daripada Roh Kudus bagi bangsa Israel itu jelas disertai dengan apa? Disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itu nyata di dalam Alkitab, ya. Jadi itu nyata di dalam Alkitab. Tapi nyata di dalam Alkitab belum tentulah itu bisa ditarik sebagai langsung menjadi sebuah kesimpulan saat ini. Kenapa? Seperti tadi saya katakan bahwa Allah itu mempunyai program. Dia menyampaikan firman-Nya kepada orang yang berbeda pada zaman atau pada masa yang berbeda, ya, dan juga disampaikan oleh orang yang berbeda juga. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa dulu di zaman Perjanjian Lama, ya, Allah sudah menyatakan firman-Nya, menubuatkan tentang Roh Kudus bagi bangsa Israel, bukan bagi saudara dan saya saat ini, tidak. Bagi bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang kudus, itu disampaikan bahwa kehadiran daripada Roh Kudus itu pasti disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Itu pasti. Ya, bagi siapa? Bagi umatnya Israel. Mari kita lihat di dalam Joel pasal 2. Joel pasal 2. Joel pasal 2, ya. Saya akan langsung saja membacakannya, ya. Bapak Ibu bisa nanti membaca sendiri dari Alkitabnya, dan dicatat saja ayat-ayat yang saya sampaikan. Dan kalau bisa setiap kita hari Kamis itu, ya, disediakan saja pulpen sama catatan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi supaya ada catatan yang bisa dilihat, setiap topik-topik yang kita bahas itu bisa Bapak Ibu ulang lagi dengan membaca Alkitabnya masing-masing lagi, ya, biar lebih dalam lagi firman Tuhan dipahami oleh kita semua. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Joel pasal 2 ayat 28 ayat 27 sampai 28 lah, ya. Ayat 27 sampai 29. Saya akan membaca supaya lengkap nanti siapa berbicara kepada siapa, ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Jelas, ya Bapak Ibu, ya. Di antara orang Israel, bukan di antara orang Kristen. Tidak. Di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini, Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Apa ini terjadi sekarang? Tidak. Orang Israel masih dalam keadaan malu sekarang ini. Sebab mereka bukanlah saluran berkat bagi bangsa lain, ya, seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada hari-hari itu. Hari-hari kapan? Banyak orang bilang ini adalah hari-hari sekarang. Sama sekali tidak. Mari kita lihat ya di ayatnya yang ke-30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Ya. Coba kita bertanya sekarang, di mana mujizat-mujizat di langit dan di bumi sekarang ini? Tidak ada. Seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini kan? Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan yang dahsyat itu. Hari Tuhan yang mana? Ini adalah sebelum datangnya hari Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Allah mencurahkan murkanya ke atas umat manusia. Karena di bawah kolong langit ini manusia berada di dalam genggaman antikristus. Jadi ini adalah merupakan hari di mana Tuhan menghukum manusia di bumi ini. Apa itu yang terjadi sekarang, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Allah sekarang ingin menyelamatkan semua manusia, amin. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan menghukum manusia. Allah tidak menghukum manusia sekarang ini. Allah memanggil semua orang untuk diselamatkan tanpa perbedaan, ya. Orang yang baik, orang yang jahat dan sebagainya, semuanya di mata Allah, ya, semuanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini jelas bukan terjadi sekarang, tidak. Nubuat ini adalah akan terjadi di masa kesukaran. Di masa kesukaran besar, masa sengsara besar yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini, fenomena ini tidak bisa dipaksakan, harus terjadi sekarang. Karena apa? Karena saat ini Allah sedang menjalankan program kasih karunia-Nya kepada kita melalui iman kepada korban penebusan oleh darah Kristus dan tubuhnya di Bukit Kalvari. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat di ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Apa ada keselamatan sekarang di Yerusalem? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dimaksudkan di sini, bahwa seluruh orang Israel menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu terjadi sekarang? Tidak. Ya. Jadi bahwa Joel pasal 2 ini dikatakan menandakan terjadinya keselamatan di Yerusalem. Ya. Jadi di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi jelas sekali di sini bahwa kehadiran daripada Roh Kudus di tengah-tengah bangsa Israel itu pasti disertai dengan apa? Disertai dengan mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Itu tanda daripada mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu mutlak, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan dibuat-buat. Itu bukan dipelajari. Ya, itu bukan dikondisikan.
oleh manusia, tapi itu memang benar-benar adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Israel jika Allah menjalankan programnya kembali kepada bangsa Israel, ya. Dan ini adalah merupakan Joel pasal 2 ini adalah tanda keselamatan terjadi di mana? Bukan di Jakarta, ya, bukan di Tangerang, bukan di mana, di kota mana, tapi tanda keselamatan terjadi di Yerusalem, di Israel sana, di Timur Tengah sana, ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita lihat di sini. Dan hal ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak mungkin ini dipaksakan terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi akan kita lihat dulu bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu sebagian digenapi pada masa-masa ketika Yesus menjelang naik ke surga. Waktu dia sesudah bangkit dari antara orang mati, ya, kejadian yang dijanjikan dalam nubuatan Joel pasal 2 ini pernah terjadi pada hari Pentakosta, di mana pada saat itu semua orang Israel berkumpul menantikan janji Bapa, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Joel dan juga seperti yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus melayani di tengah-tengah mereka di bangsa Israel, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1, saya akan membacakan, ya, Bapak Ibu bisa mencatat saja, ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang dari ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu jelas sekali, ya, Bapak Ibu, ya. Orang yang berkumpul di situ bukanlah orang Kristen yang sekarang ini, tidak, bukan orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain, ya, tapi itu adalah orang Israel. Makanya pertanyaan mereka pun sesuai dengan janji Bapa, ya, di dalam nubuatan Nabi Joel, nubuatan Nabi Yesaya, ya, nubuatan Nabi Yeremia, nubuatan pemazmur Daud, ya. Apa nubuatannya? Tentang kerajaan Allah melalui bangsa pilihannya, namanya bangsa Israel, bangsa yang kudus, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi mereka bertanya, wajar, karena itulah pengharapan mereka, ya. Sejak nabi-nabi telah menubuatkan bahwa Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham, ya, Ishak, dan Yakub menjadi bangsa kerajaannya, kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang menjadi raja atau Mesias atas mereka. Maka pada saat Yesus datang pertama kali, orang Israel sudah berharap-harap bahwa janji Allah itu akan digenapi di tengah-tengah mereka. Tapi nyatanya mereka menyalibkan Yesus Kristus, dan sesudah kebangkitannya, Yesus Kristus 40 hari menunjukkan bukti-bukti dirinya bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu dia naik ke surga. Sebelum naik, detik-detik sebelum dia naik ke surga, murid-murid itu bertanya. Kira-kira siapa di antara murid itu yang bertanya? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ya. Mereka bertanya di sini, dikatakan, ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, bukan bagi saudara dan saya, tidak. Karena saudara dan saya bukan orang Israel. Dalam hal apapun, saudara dan saya tidak pernah bisa menjadi Israel. Karena Israel itu adalah sebuah suku atau suku bangsa, ya. Nah, bangsa Ibrani namanya. Nah, kita lihat, ya,
Di ayat 7 jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun. Jika Roh Kudus turun, berarti belum. Ya. Begitu berbeda dengan kita saat ini sebagai tubuh Kristus. Ketika kita percaya, Efesus 1 ayat 13, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan kalau Roh Kudus turun atas kita, bukan menunggu Roh Kudus turun, tidak. Ya, bukan menunggu Roh Kudus dicurahkan, tetapi kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen, tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi di sini Yesus jelas mengatakan kepada orang-orang Israel ini bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kamu akan menjadi, kamu siapa di sini? Bukan saudara dan saya. Ya, tidak ada. Pastikan saudara dan saya tidak ada di sini. Yang dimaksud dengan konteks ini adalah orang-orang Israel yang berkumpul pada saat itu menantikan janji Bapa pada mereka. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tempat tinggal kita sekarang ini bukanlah Yerusalem. Ya, jadi pemberitaan tentang turunnya Roh Kudus itu adanya di mana? Bapak Ibu sekalian, adanya di Yerusalem. Bukan di kota-kota lain, di bangsa-bangsa lain, tidak. Adanya di bangsa Israel lah pemberitaan tentang turunnya Roh Kudus. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita melihat janji itu, yaitu turunnya Roh Kudus itu dipenuhi di dalam momen hari Pentakosta, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ini. Ya, coba kita lihat sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus memenuhi orang Israel, apa tanda-tanda mujizat yang terjadi pada mereka. Ya, barangkali kita sudah sering membaca bagian ini, tetapi saya akan membacakan lagi untuk kita semua, ya, supaya kita bisa melihat nanti apa perbedaan orang-orang Israel apabila dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita sebagai tubuh Kristus apabila dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya yang mana ini? Yang di pasal 1 tadi, yang disebut dengan little flock, yaitu kawanan kecil, ya. Orang-orang Israel yang percaya, yang sebagian itu, yang sedikit itu, pada saat mulai zaman Yohanes Pembaptis sampai pada zaman Yesus dan sampai pada zaman pelayanan 12 rasul, Petrus dan kelompoknya. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka terjadi apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi kalau mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu? Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain. Ya, bahasa-bahasa lidah dikatakan, ya. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu, Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Ya, bukan orang-orang Indonesia, bukan orang-orang Inggris atau orang-orang Amerika, tidak. Ya, bukan dari suku-suku kita, tapi orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi banyak banyak orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain
yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Itulah ya mereka-mereka itu. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak itu, ya, itu tadi orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa itu, ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, ya, bukan dalam bahasa yang tidak dikenal. Seperti yang kita dengar saat ini, banyak di gereja-gereja tampil mereka berbahasa-bahasa yang tidak jelas, nggak ngerti apa maksudnya, ya kan? Nah itu, tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, pastilah bahasa itu yang diberikan Roh Kudus itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Begitu ya. Nah, dikatakan di situ ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri atau di negara asal kita, kata mereka. Dari mana asalnya mereka? Ya, orang-orang Yahudi itu dari bangsa-bangsa mana saja? Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah itu, baik orang Yahudi, sekali lagi baik orang Yahudi, ya, maupun penganut agama Yahudi. Jadi dari orang dari bangsa lain, tapi penganut agama Yahudi yang bersunat, ya, yang hidup di bawah hukum Taurat. Yahudi, orang Israel, itulah mereka. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dengan berbahasa-bahasa lidah itu, itulah mereka, orang Yahudi. Bukan orang-orang di luar Yahudi, bukan orang suku Indonesia, ya, suku-suku kita yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Sama sekali tidak, ya. Itu adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa-bahasa dengan dengan secara mujizat. Seperti misalnya Bapak Ibu kalau pernah melihat persidangan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan semua pesertanya dari berbagai bangsa yang tidak tentu tidak satu bahasa kan, tapi di telinga mereka itu ada dipasang semacam earphone begitu ya. Dan ketika satu misalnya Presiden Republik Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia, dan langsung itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa dari peserta dari negara yang berbeda asalnya yang ada di forum itu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu bahasa lidah yang yang dilakukan, yang dibuat oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus memenuhi para murid-murid orang Israel pada saat itu, ya. Apa itu Bapak Ibu terjadi sekarang ini di gereja-gereja? Tidak. Sekali lagi tidak Bapak Ibu, tidak ada terjadi seperti itu ya. Yang ada adalah bahasa-bahasa, katanya bahasa roh, tapi nggak ngerti kita apa maksudnya itu ya. Nah jadi itu artinya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ditanya apa itu bahasa roh atau bukan Pak, tidak ada di dalam Alkitab itu ya. Jadi kita tidak bisa mempercayai hal seperti itu sekarang ini. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di ayat 11 dikatakan tadi, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, lihat Bapak Ibu, ya, orang Arab itu di abad pertama berarti sudah dikatakan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi orang-orang Arab juga di abad pertama
itu sudah mendengar dalam bahasa Arab tentang Yesus, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita lihat di ayat berikutnya. Kemudian mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi ada orang yang menyindir. Dikatakan di 13, tetapi orang lain menyindir, mereka mengatakan mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, jadi dipenuhi oleh anggur, tapi bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kata orang yang tidak percaya pada saat itu, ya. Nah, kemudian bangkitlah Petrus di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dan berdiri, ya, dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Kristen. Begitu? Tidak. Ya. Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, kejadian di hari Pentakosta ini bukan ditujukan kepada gereja yang saat ini adalah disebut gereja tubuh Kristus dari bangsa lain. Tidak. Ya. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada hai kamu orang Yahudi. Saya tidak mengambil bagian di situ karena saya bukan orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi, nah, sekarang Petrus merujuk kepada nubuatan perjanjian lama untuk mereka. Tetapi ayat 16, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, pencurahan Roh Kudus, mujizat-mujizat, bahasa-bahasa lidah itu ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena itu berkaitan dengan penggenapan Nabi perjanjian lama, yaitu Nabi Joel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dikatakan di situ, dikatakan aku Allah akan mencurahkan rohnya yang kudus. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah memang Allah sudah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia? Baik pada saat terjadi hari Pentakosta ini dan juga sekarang ini, apa iya? Bapak Ibu sekalian, apa memang ini terjadi sekarang ini, di mana Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia? Tidak ada. Karena tadi sudah dikatakan oleh Nabi Joel, itu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya, ya, melalui pelayanan bangsa Israel. Ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini, roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia yang datang berduyun-duyun pada saat itu untuk menyembah Raja di atas segala raja dari semua bangsa-bangsa di bumi ini. Bukan sekarang Bapak Ibu, ya. Kita lihat ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Belum terjadi ini Bapak Ibu sekalian, belum. Ini adalah masih nubuat yang akan terjadi sepenuhnya di hari yang akan datang ketika Yesus Kristus datang kedua kali. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Ayat 22 diulang lagi. Hai orang-orang Israel. Tidak dikatakan hai orang-orang Kristen gereja-gereja sekarang ini, tidak. Ya, kecuali ada orang yang memang memaksakan dirinya mengatakan bahwa dia adalah orang Israel. Tapi sebenarnya tidak kan, pada faktanya kan tidak mungkin saudara menjadi Israel. Dalam hal apa saudara menjadi Israel? Karena Israel itu adalah terdiri dari 12 suku. Dan suku kita tidak ada di sana. Ya, itu adalah suku dari anak-anak Yakub, dari Ruben sampai Benjamin. Mereka itulah yang dikatakan di sini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan serta mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dialah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Ya, bukan bangsa-bangsa durhaka, oleh tangan orang-orang durhaka. Nah, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-37 berkaitan dengan bagaimana ya orang-orang Israel ini menerima Roh Kudus lagi. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-37 pasal 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dan memberikan dirimu dibaptis, itu adalah syarat untuk memperoleh pengampunan dosa dan syarat untuk mendapatkan Roh Kudus. Pertanyaannya, apa itu yang dilakukan oleh Allah saat ini, Bapak Ibu? Ya, apakah kita diampuni dosa-dosa kita karena kita bertobat atau karena Kristus mati di atas kayu salib? Nah, ini masih banyak orang yang sangat bingung sejadi-jadinya. Bingung, ya. Bingung mereka karena dicampur aduk semuanya, ya. Mereka tidak membagi program Allah bagi bangsa Israel dan bagi kita bangsa lain saat ini. Bahwa kita diampuni dari segala dosa kita bukan karena kita mengaku dosa-dosa kita, tidak. Tapi karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, ya, mengampuni segala dosa kita, maka kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka disitulah kita, ya, kita siapa? Kita sebagai bangsa-bangsa lain, yaitu tubuh Kristus. Sejak saat itulah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, tapi secara permanen. Berbeda dengan orang Israel, ya. Orang Israel menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Kita bukan menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, tidak usah nanti-nantikan Roh Kudus. Allah langsung mengaruniakan, memeteraikan, ya, Roh Kudus itu di dalam hati kita, ya, dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. Mari Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 1. Ya. 2 Korintus pasal 1, kita baca di ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya baca dari ayat 20 saja. 2 Korintus pasal 1 mulai dari ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
21. Sebab Dia, Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, bukan akan mengurapi, telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kita siapa? Kita orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Kita orang percaya tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, ya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yang disediakan oleh Allah. Amin. Jadi jauh lebih baik yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu, meterai Roh Kudus memenuhi kita secara permanen sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nah saat ini yang terakhir saya mau menyampaikan, kalau begitu ya, Roh Kudus itu tidak keluar masuk dari kehidupan kita, tidak datang dan pergi, ya. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, bukan karena kita minta-minta, ya. Sekarang ini masih banyak orang yang berdoa, Roh Kudus datanglah ke tempat ini, hadirlah di tempat ini. Memangnya dia di mana? Roh Kudus itu ada di mana? Jauh di sono, ya. Di mana dia? Di atas sana jauh begitu? Kan sudah dikatakan, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosamu, saat itu engkau langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu secara permanen tinggal di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu telah memenuhi kita. Ya, Roh Kudus itu secara pribadi, ya, Roh Kudus itu secara pribadi sebagai pribadi dari Allah yang Allah kita, pribadi ketiga, ya, dari Allah yang Esa, itu sudah mendiami kehidupan kita, sudah tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam diri kita secara permanen selama-lamanya. Lalu Roh Kudus itu bekerja lagi memenuhi kehidupan kita dengan kasih Kristus. Amin. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan kepada kita karunia-karunia untuk melayani. Satu saja, ya, yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, dari catatan saya masih ada beberapa sebetulnya, tapi saya membatasi saja. Saya mengajak kita membaca Roma pasal 12, ya. Roma pasal 12 saja dulu, ya. Jadi Roh Kudus yang sudah tinggal permanen, ya, secara menetap di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini, ya, makanya tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus, rumah tinggal, tempat tinggal berdiamnya Roh Kudus secara permanen selama-lamanya, ya. Maka keselamatan tidak akan ada yang bisa menghilangkan. Sekali lagi, keselamatan di dalam Kristus Yesus yang kita peroleh itu tidak ada yang bisa menghilangkan, baik maut, baik kuasa-kuasa dosa dan iblis dan segala kuasa, di mana kuasa kegelapan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita perlu memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa melayani Dia, melayani Tuhan dengan sesuai dengan maksud dan rencananya. Maka di Roma 12 ayatnya yang ke 6 sampai 8 dikatakan di sini, ya, demikianlah. Sebelumnya saya baca ayat 1 dulu, Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi kebaikan dan kasih karunia
dan pertolongan belas kasihan daripada Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati kepada Allah? Tentu dengan terlibat di dalam pelayanan dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan, apa saja itu karunia yang kita miliki? Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah karunia yang diberikan, talenta biasa disebut ya. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, kemampuan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus sebagai pekerjaannya ya, untuk memenuhi kita dengan memberikan kepada kita kekuatan untuk melayani tubuh Kristus, untuk melayani, memberitakan Injil kasih karunia Allah, supaya banyak orang diselamatkan dan juga banyak orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan kedahsyatan daripada kasih karunia Allah yang memimpin, yang membimbing, yang membawa kita terus melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak terbatas itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita secara posisi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan itu tidak memerlukan adanya tanda-tanda yang seperti yang terjadi di masa hari Pentakosta. Tidak diperlukan itu, ya. Tapi yang diperlukan adalah iman kita, ya, karena kita dibenarkan hanya melalui iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, perlu untuk terus mempercayai pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui pembaharuan akal budi kita, akal pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Sebagaimana kita pada malam hari ini, kita semua hadir, kita semua datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita pun pasti dikuatkan oleh Roh Kudus, semakin dipenuhi, semakin bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, semakin kita mempersembahkan tubuh kita, diri kita, menjadi persembahan yang kudus untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah maksud dan tujuan Allah bagi kita semuanya. Sehingga mari kita terus setia kepada firman kasih karunia-Nya. Mari kita datang terus belajar kepada kebenaran-Nya, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita percaya Roh Kudus akan memimpin hidup kita melewati berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menghibur kita di saat kita lemah. Dia akan kuatkan kita, dan Dia akan memberikan sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap semangat untuk memuliakan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga,
kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus telah membaptiskan kami ke dalam tubuh Kristus. Dan kami tahu Roh Kudus telah termeterai di dalam kehidupan kami sekali untuk selama-lamanya. Itulah jaminan berkat yang Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang kami perlukan telah kami miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Melalui iman kami kepada kebenaran firman-Mu, nyatalah semuanya bahwa Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik atas kehidupan kami semua. Jadikan kami Tuhan menjadi alat yang kudus di tangan-Mu untuk memberitakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Dan biarlah firman Tuhan bergelora dan terus diberitakan, dan semangat kami bernyala-nyala melayani Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus, dan terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Dimuliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai kita jumpa di hari Kamis depan lagi. Dan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita dalam sesi diskusi, sharing, berbagi pengalaman kita satu dengan yang lain untuk menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih.